Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri, tapi mungkin karena memang rumput sendiri kualitas airnya jelek atau kurang dirawat. Termasuk soal pendapatan warga. Di tahun 2025 ini pendapatan warga RI ternyata masih saja kalah dari negara-negara tetangga. Kita akan bahas dalam 2025 pendapatan warga RI masih kalah jauh dari tetangga. Kita langsung lihat slide yang pertama. Di 2024, PDB per kapita Indonesia ini mencapai 4.960,3 dolar Amerika Serikat per tahun. Atau kalau dirupiahkan ini sebesar 78,6 juta rupiah. Artinya sudah naik 3,64 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDB Indonesia atas harga berlaku mencapai 22.139 triliun rupiah di tahun lalu. PDB per kapita ini menunjukkan besaran pendapatan rata-rata dan juga kemakmuran sebuah negara. Kalau makin tinggi artinya ya semakin makmur. Sayangnya PDB per kapita kita belum juga sampai di angka 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Diharapkan di akhir 2025 ini bisa menembus angka tersebut. Kalau memang tercapai ya ini artinya sebuah milestone ya yang harus diapresiasi. Sayangnya masih kalah jauh dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN. Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data IMF, memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia, bahkan dari Thailand. Singapura ya tentu saja ya ada di urutan pertama. Lalu ada Brunei Darussalam ini di urutan kedua, lalu baru Malaysia dan Thailand, lalu baru Indonesia di sini. Nah, memang di bawah Indonesia masih ada juga Vietnam dan juga ada Filipina. Vietnam ini pertumbuhannya signifikan dengan loncatan PDB per kapita hingga 300 dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Bisa jadi Vietnam akhirnya menyalip Indonesia di tahun ini. Sayangnya, meskipun pendapatan per kapita Indonesia memang bukan yang terendah, tapi pengeluaran warga malah lebih besar dari pendapatannya. Kita akan cek slide berikutnya. Kita pahami dulu ya, selisih ini didapatkan dari penghitungan gaji yang dikurangi dengan pengeluaran. Dan menurut data Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 atau Susenas dan juga Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2021, menurut data tersebut di tahun 2021 selisih gaji warga usia 17 hingga 40 tahun di Indonesia ini semuanya minus. Di tahun 2021 minusnya mencapai 65.529. Lalu diproyeksi di tahun 2030 ini minusnya bertambah hingga 118.986. Sayangnya di tahun 2045 yang katanya menjadi Indonesia emas ini malahan Indonesia jadi cemas. Karena minusnya akhirnya menjadi tambah besar begitu sampai 431 ribuan per bulannya. Kenapa? Karena ternyata kenaikan pengeluaran warga lajunya lebih besar daripada kenaikan upah. Nah inilah bedanya Indonesia dengan Vietnam. Meskipun PDB per kapita kita sebenarnya lebih tinggi. Tapi kalau di Vietnam kebutuhan dasar seperti rumah dan makanan ini diberikan insentif yang sangat tinggi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia apalagi di kota-kota besar harga sewa tempat tinggal ini sangat tinggi. Sehingga pengeluaran banyak yang akhirnya tersedot untuk biaya tempat tinggal. Maka itu menurut LPS juga tabungan individu yang di bawah 100 juta semakin menurun di periode tahun 2021 hingga 2024 kalau dibandingkan dengan di tahun 2016 hingga 2019. Berbeda dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang justru kenaikannya signifikan. Artinya apa? Kelas menengah semakin miskin tapi kelas atas justru semakin kaya. Kita akan cek slide berikutnya. Lalu apa sih alasannya? Diakui oleh perbankan memang banyak upaya bank untuk menarik para nasabah tajir. Sehingga ya pasti tabungan orang kaya jadi terlihat lebih banyak juga begitu. Nah nasabah kaya biasanya memilih untuk menaruh dananya di produk-produk investasi yang akhirnya kekayaannya terus bertambah berlipat menggulung seperti bola salju. Sedangkan di kelas menengah yaitu tadi di slide sebelumnya pengeluarannya saja lebih besar dari pendapatan. Jadi gimana mau nabung, gimana mau berinvestasi. Tapi tentunya banyak faktor yang menyebabkan kelas menengah ini sulit naik kelas dan hanya sedikit yang bisa sejahtera. Faktor lain yaitu adalah karena banyaknya pungutan liar atau pungli dan juga korupsi. Pungli ini tersebar di berbagai layer mulai dari perizinan usaha hingga logistik. Sehingga beban usaha ini menjadi berat. Korupsi juga bukan hanya terjadi di kalangan atas ya, tapi di bawah pun ini semuanya juga sudah terlibat korupsi. Akibatnya efisiensi investasi menjadi rendah, penegakan hukum tidak berjalan dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem yang berjalan turun-temurun. Harus ada komitmen yang sangat tinggi untuk memberantas pungli, tapi entah harus mulai dari mana. Ibaratnya kanker ya, ini sudah komplikasi, butuh lebih dari sekedar kemoterapi. Lalu apakah pemerintah siap melawan kepentingan banyak pihak untuk bisa memberantas pungli?
Kita tunggu gebrakan apa yang bisa diberikan, karena ya harapannya ya tetap menjadi Indonesia Emas 2045 ya, bukan Indonesia Cemas 2045.